Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya yang rahimakumullah, alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memupuk berbagai macam kesempatan untuk mempersiapkan apa yang terbaik di bulan Ramadan ini. Tentu sampai hari ini hari yang ke 28. 2 hari lagi kita lebaran, Pak. Nah, tentu ini merupakan momentum yang baik karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah Ramadan kita akan beralih pada bulan berikutnya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita tentu perlu mengevaluasi. Di antara kita mungkin sudah ada yang melaksanakan ibadah Ramadan itu, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Pamanan sudah berapa, Pak? Ini sudah menunjukkan usia. Gitu. Jadi ada yang sudah 60 tahun. Nah, tentu lamanya Ramadan, sekian banyak kali Ramadan yang kita lalui, itu seringkali menjadikan kesadaran kita tentang Ramadan itu sebagai rutinitas semata. Padahal sesungguhnya ibadah Ramadan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, bagi kita yang sudah melampaui Ramadan belasan atau puluhan kali, saya beberapa waktu yang lalu ketemu mahasiswa, saya tanya, kok kamu makan? Iya Pak, puasa saya batal. Saat itu masih 10 hari Ramadan. Terus, loh kok kamu batal? Saya sudah berapa kali kamu batal? 10 hari puasa itu dia batal 8 kali. Jadi kamu itu serius nggak puasa itu? Nah, tentu kita di antara belasan atau puluhan kali kita melaksanakan ibadah Ramadan itu sering kali menjebak kita, atau kadang menjadikan kita itu hanya menjadikan Ramadan itu hanya sebagai rutinitas puasa, rutinitas makan sahur, rutinitas, bahkan ada yang rutinitas buka puasa bersama, ada yang sekedar rutinitas taraweh, ada yang rutinitas tadarus. Dan ini rutinitas seperti ini seringkali menjadikan kita lupa pada salah satu esensi ibadah Ramadan itu. Puasa yang menjadi kewajiban pada bulan Ramadan itu adalah bahwa kita akan meraih satu predikat apa yang disebut sebagai tatakun. Nah, tentu ada banyak pertanyaan sebagaimana yang sering ditanyakan oleh kita, seberapa takwa kita, sebagaimana predikat yang kita capai, yang kita raih selama bulan Ramadan ini. Ada banyak indikator yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran.
tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang senantiasa berinfak, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah padanya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, tentu kita dalam kehidupan kita sehari-hari memang kadangkala lapang, kadangkala sempit. Apalagi di era perang, harga-harga naik atau turun? Naik. Sudah perang menjelang lebaran lagi. Harga-harga pada naik. Nah, tentu ini merupakan ujian, tetapi sesungguhnya itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal 'afina 'anil nas, yang senantiasa memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah. Itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Apalagi ciri orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahsya, perbuatan yang fasik, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum, atau yang menzalimi diri sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah atas kejahatan atau kemaksiatan atau perbuatan fasik yang telah dilakukannya. Nah, tentu ini merupakan sinyal tentang nurani kita. Nurani manusia itu sebenarnya tidak bisa dibohongi. Siapapun yang mencuri, dia pasti akan was-was hatinya. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Siapapun yang korupsi pasti akan was-was, akan ditangkap KPK. Siapapun yang ngerasani orang pasti akan merasa was-was ketika bertemu dengan orang yang dirasani. Saya ngerasani pamanan pagi, nanti siang ketemu sholat duhur, wah saya merasa nggak enak gitu. Gitu. Saya ngerasa nih ranting Muhammadiyah Melangi besar, ketuanya ada di sini. Was-was saya. Nah, itu kita memiliki nurani. Nah, oleh karenanya kalau kita merasa diri bahwa kita melakukan perbuatan yang melawan nurani, maka kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, oleh karenanya kita perlu merevitalisasi bagaimana hasil atau impact atau dampak dari puasa kita selama hampir sebulan ini untuk meraih predikat takwa. Kita harus keluar dari itu rutinitas. Apakah rutinitas sholat Qiyamul Ramadan, apakah rutinitas puasa, apakah rutinitas tadarus, itu akan memiliki dampak bagi kehidupan kita. Apakah kita akan kembali ketika Ramadan telah selesai, akan kembali pada kehidupan yang
pada hari-hari biasanya. Nah, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak untuk perbuatan yang lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Jangan kemudian kebaikan itu ditumpuk pada bulan Ramadan, sementara pada bulan-bulan berikutnya kita malah nggak pernah infak, malah nggak pernah sodakoh, malah tidak pernah tadarus, malah tidak pernah qiyamul lail. Nah, oleh karenanya perbuatan baik yang kita pupuk selama bulan Ramadan ini mari kita jadikan titik tolak sebagai entry point untuk memasuki bulan-bulan berikutnya. Demikian juga sebagaimana pesan Al-Quran, seringkali tadarus kita itu adalah tadarus yang rutinitas. Padahal sesungguhnya dalam Al-Quran itu dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagai apa? Sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda dari hak antara yang hak dan yang batil. Tentu ini merupakan refleksi kita. Kita memang tradisi tadarus harus menyelesaikan 30 juz, bahkan 3 kali khatam, itu memang tradisi yang baik. Tetapi satu hal yang penting itu adalah kita perlu mengevaluasi apakah bacaan-bacaan kita selama bulan Ramadan itu memahamkan kita, memahamkan pikiran dan hati kita untuk benar-benar memahami Al-Quran, untuk benar-benar mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Nah, ini tentu merupakan otokritik bahwa tradisi mengkhatamkan Quran itu baik, tapi jauh lebih baik lagi kalau kita juga mencoba untuk sedikit demi sedikit memahamkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oleh karenanya bulan Ramadan ini merupakan titik tolak kita untuk menjadi jauh lebih baik pada bulan-bulan berikutnya, menjadi jauh lebih baik pada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Semoga kita akan dipertemukan Ramadan pada tahun mendatang dan tahun-tahun sesudahnya. Demikian yang saya sampaikan sebagai kuliah 7 menit. Saya 7 menit tadi. Mudah-mudahan karena hari ini agak aneh gitu. Biasanya ada imam, ada penceramah, ada 2 orang. Hari ini cuma tunggal. Jadi saya ya imam, saya ya ceramah. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.